Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Al-Fadlil, nomor absen 25 dari kelas 10 TRK 2. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang komponen transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai alat penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor sebagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Prinsip kerja transistor. Transistor dapat berfungsi semacam kanal listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau ketegangan inputnya memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan konektor. Tegangan yang di satu terminalnya, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang akan dikuatkan melalui konektor. Selain digunakan untuk penguat transistor, bisa juga digunakan sebagai saklar. Jenis transistor. Transistor ada dua, yaitu transistor bipolar dan juga efek Medan atau unipolar. Transistor bipolar adalah transistor struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya adalah dua dan kata polar yang artinya adalah kutub. Transistor bipolar juga sering disebut dengan singkatan BJT yang kepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Transistor bipolar ada dua, yaitu transistor NPN. Ada transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Yang kedua adalah transistor efek Medan. Transistor efek Medan adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drain ke terminal source. Transistor efek Medan ini sering juga disebut sebagai transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya bergantung pada salah satu muatan pembawa saja. Apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole? Transistor efek Medan ada 3. Yang pertama adalah JFET atau Junction Field Effect Transistor. Adalah transistor efek Medan yang menggunakan persimpangan atau junction PN bias terbalik sebagai isolator antara gerbang dan kanalnya. JFET terdiri dari 2 jenis, yaitu JFET kanal P atau P channel dan JFET kanal N atau N channel. JFET terdiri dari 3 kaki terminal, yang masing-masing terminal tersebut diberi nama gate, drain, dan source. Yang kedua adalah MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Adalah transistor efek Medan yang menggunakan isolator, biasanya menggunakan silikon dioksida atau SiO2 di antara gerbang dan kanalnya. MOSFET ini juga terdiri dari 2 jenis konfigurasi, yaitu MOSFET Depletion dan MOSFET Enhancement, yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal P atau P channel dan MOSFET kanal N atau N channel. MOSFET terdiri dari 3 terminal, yaitu gate, drain, dan source. Dan yang ketiga yang terakhir adalah Uni Junction Transistor. Adalah jenis transistor yang digolongkan sebagai field effect transistor karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Berbeda dengan jenis FET lainnya, BJT memiliki 2 terminal basis, B1 dan B2, dan 1 terminal emitor. UJT digunakan khusus sebagai pengendali switch dan tidak dapat dipergunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lainnya. Selanjutnya adalah menentukan kaki-kaki transistor.
Transistor memiliki 3 buah kaki yang tidak boleh terbalik dalam pemasangannya di rangkaian elektronika. Kaki transistor ada 3 buah, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Untuk mengetahui kaki-kaki transistor tersebut, dapat melihat datasheet atau menggunakan multimeter. Secara umum, transistor dikemas dalam beberapa varian yang sudah dapat dipastikan tiap kakinya secara kasat mata. Menentukan kaki basis sekaligus menentukan jenis transistor. Untuk menentukan kaki basis, kita harus tahu karakter kaki basis ini, yaitu memiliki hubungan forward bias pada basis ke kolektor dan basis ke emitor, serta reverse bias dari kolektor ke basis dan emitor ke basis pada jenis transistor NPN dan kondisi sebaliknya pada jenis PNP. Hubungan probe merah ke salah satu kaki, misal kaki 1, kemudian probe hitam dihubungkan ke dua kaki yang lain. Apabila multimeter memberikan nilai ukur resistansi yang rendah atau jarum bergerak lebar pada keduanya, maka kaki 1 adalah kaki basis untuk transistor PNP. Dan NPN apabila probe pada posisi kaki 1 adalah probe hitam dengan hasil ukur seperti sebelumnya. Jika hanya pada satu kaki, 2 atau 3 saja yang bergerak, kemungkinan basisnya 2 atau 3. Ulangi, carilah konfigurasi sampai diketemukan jarum meter bergerak semua. Pastikan basis sudah ketemu dan jenis transistor NPN atau PNP. Pada NPN, kaki basis probe hitam, kaki emitor dan kolektor probe merah, maka jarum bergerak. Kemudian bila dibalik kaki basis probe merah, kaki emitor dan kolektor probe hitam, jarum tidak bergerak. Pada PNP, kaki basis probe merah, kaki emitor dan kolektor probe hitam, maka jarum bergerak. Kemudian bila dibalik kaki basis probe hitam, kaki emitor dan kolektor probe merah, jarum tidak bergerak. Menentukan kaki kolektor dan emitor. Kaki basis sudah ditentukan, kemudian kita dapat menentukan kaki kolektor dan emitor dengan konsep transistor sebagai saklar. Untuk menentukan kaki kolektor dan emitor, setting multimeter pindah ke ohmmeter kali 10 kilo ohm. Kemudian lakukan teknik berikut. Misalnya, transistor NPN, hubungkan probe hitam pada salah satu kaki selain basis dengan cara menempelkan probe bersama jari tangan kita, atau probe dan kaki transistor dipegang jadi satu. Hubungkan probe merah pada kaki yang lain, juga selain yang basis, dan jangan disentuh dengan jari tangan. Sentuh kaki basis dengan jari tangan jika jarum meter tidak bergerak. Balik posisinya ke kaki yang lain. Sentuh kembali kaki basis dengan jari tangan. Jika jarum meter bergerak cukup lebar, maka bisa dipastikan kaki yang dipegang bersama probe hitam adalah kolektor. Kaki yang lain atau yang probe merah adalah emitor. Untuk transistor PNP caranya sama, cuma posisi probe merah dan probe hitam dibalik. Untuk kaki emitor pada kemasan tertentu biasanya ditandai sirip pada kemasan transistor. Kemudian tanda untuk kaki kolektor adalah huruf C, tanda titik bulat, titik kotak atau titik segitiga yang berada di kemasan transistor. Berikutnya adalah fungsi transistor. Di sini ada 4. Yang pertama adalah fungsi transistor sebagai saklar, sebagai penguat, gerbang logika, dan penguat sinyal. Yang pertama adalah fungsi transistor sebagai saklar elektronik. Berbeda dengan prinsip kerja saklar sederhana dan saklar elektromagnetik atau elektromekanik pada relay, saklar elektronik pada transistor dikontrol secara elektrik yang dapat dikondisikan tanpa adanya komponen mekanik yang bekerja. Oleh karena itu, saklar dengan komponen transistor disebut dengan saklar elektronik. Yang kedua adalah transistor sebagai penguat atau amplifier. Fungsi lain dari transistor yang paling umum adalah sebagai penguat atau amplifier. Apakah itu penguat audio, penguat radio, penguat arus, dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan komponen transistor. Pada pengaplikasiannya, fungsi transistor sebagai penguat ada beberapa konfigurasi rangkaian yang digunakan, antara lain pengikut basis, pengikut kolektor, dan pengikut emitor. Yang ketiga adalah fungsi transistor sebagai gerbang logika. Gerbang logika merupakan rangkaian paling
dasar dari sebuah rangkaian digital, sebuah IC yang terdapat pada beberapa komponen komputer seperti pada RAM, CPU, dan periferal yang terdapat di dalamnya. Sebagian besar adalah terdiri dari jutaan gerbang logika. Rangkaian gerbang logika ini pada dasarnya dibuat dengan menggunakan transistor, sehingga peran transistor berrangkaian gerbang logika tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir adalah fungsi transistor sebagai penguat sinyal atau osilator. Osilator merupakan rangkaian elektronika yang dapat menghasilkan sinyal dengan amplitudo dan frekuensi tertentu. Pada dasarnya, prinsip pembangkitan getaran frekuensi digunakan komponen LRC atau yakni perpaduan antara induktor, resistor, dan kapasitor, sehingga menghasilkan resonansi tertentu. Namun agar frekuensi dapat dibangkitkan, LRC saja tidaklah cukup. Diperlukan sebuah komponen aktif, transistor. Berikutnya ini adalah simbol-simbol transistor. Dari transistor bipolar ada NPN dan PNP, transistor JFET ada N channel dan P channel. Transistor MOSFET juga ada N channel dan P channel. Yang terakhir adalah transistor UJT. Ya itulah, sekian presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.